Mari kita sapa dulu. Halo Kak Feby. Halo Mbak Irma, gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik Kak. Ini di Serbia lagi musim apa ya Kak? Lagi musim dingin, jadi kebetulan kayaknya musim dingin bakal sampai Maret. Cuman kalau di Serbia tahun ini tuh lagi belum salju sih. Kalau tahun lalu tuh saljunya lumayan tebal gitu, sampai nutupin lutut kan. Tapi kalau sekarang aneh ya, karena perubahan cuaca kali ya. Wah, Gitu. lagi musim salju ya Kak ya. Berarti kalau kita Iya, belajar di di pegunungan sih, di di gunung, kotanya belum. kalau di Eropa berarti bisa nih kita foto-foto di salju gitu ya Kak ya dan Oh sambil jelas. Iya kebanyakan orang Indonesia karena kan kita tinggalnya itu di negara dua musim. Jadi kebanyakan orang Indonesia kalau ke luar negeri, terutama ke Eropa ataupun ke negara-negara yang 4 musim itu biasanya ngejarnya musim musim gugur atau musim salju gitu. Padahal orang Barat sendiri itu mereka kurang terlalu suka gitu musim salju gitu karena bagi mereka tuh dingin banget dan aktivitas yang bisa mereka lakukan tuh jadi terbatas gitu. Pun kalau misalnya kita harus keluar rumah itu harus pakai baju double. Mungkin Mbak Irma pernah merasakan ya waktu di Pennsylvania, US gitu. Iya, kalau saya sih 5 lapis Mbak bajunya Wah, karena tempat saya luar panas biasa. ya di Pontianak. Jadi tahan dingin gitu. Oke, teman-teman, mari kita simak ya CV yang tidak kalah luar biasanya nih dari Kak Feby. Jadi Kak Feby nama lengkapnya itu Feby Eka Putri. Kak Feby lahir di Sukabumi bulan Februari 20, tanggal 28 tahun 1967. Kak Feby ini punya moto yang sangat luar biasa ya, teman-teman, yang bisa kita contoh juga nih. The best of people are those that bring most benefit to the rest of mankind. Ya, saya setuju sekali nih. Orang yang terbaik adalah yang bisa membagikan manfaat ke orang banyak ya. Betul sekali Kak Feby. Adapun hobinya, yaitu Kak Feby senang fotografi dan menulis. Teman-teman bisa hubungi Kak Feby ya, nanti dicatat emailnya di febyekaputri28@gmail.com. Oke. Nah, Kak Feby itu menempuh S1 di Yogyakarta, teman-teman, jurusan International Relation Department Islamic University of Indonesia. GPA-nya wah tinggi sekali ya, 3,6. Adapun universitasnya saat ini di University of Belgrade. Benar nggak ya saya jawabnya? Betul, Saya betul. Kalau orang Serbia nyebutnya Universitet u Beogradu. Oh, wah. Kayak Rusia gitu ya, Kak ya. Ya, benar-benar benar. Oke, Intensitasnya kencang di sini. wah, ada pun experience dan award untuk KVB ini banyak sekali ya teman-teman, yang kalau saya bacain mungkin bisa sampai besok pagi nih teman-teman. Selesai nanti kalau teman-teman penasaran ada apa aja nih, boleh langsung ditanya Kak Feby, nanti kita share ulang dan kita telah satu-satu ya prestasinya. Adapun selain berprestasi baik di akademik dan non-akademik, Kak Feby juga aktif di kegiatan organisasi nih teman-teman. Jadi nggak cuma bidang akademik juga yang penting ya Kak ya, tapi organisasi juga. Oh. Misalnya salah satunya nih yang terbaru di tahun 2022, Kak Feby merupakan salah satu anggota dari Overseas Indonesian Students Association Alliance di Serbia. Tahun 2021, Kak Feby merupakan Indonesian Students Association Serbia, merupakan staff di sana. Dan dari 2015, teman-teman, Kak Feby sudah mulai berorganisasi, salah satunya dengan mengikuti Student Executive Board Faculty of Psychology and Social Science atau BEM di Yogyakarta. Selain itu, Kak Feby juga sangat aktif dalam kegiatan training dan seminar, juga workshop, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Misalnya ada yang di Serbia, ada yang di Beijing, dan masih banyak lagi. Wah, keren sekali ya, Masya Allah. Yuk teman-teman, kita kepoin nih. Kak Feby gimana sih caranya bisa kayak kakak nih di usia yang masih sangat belia? Boleh dong dibagi tipsnya? Silakan, Kak. Waduh, maksud terima kasih sebelumnya. Jujur saya juga masih belajar gitu. Mungkin sekarang saya bisa share screen kali ya. Ini. Baik, terima kasih kepada panitia untuk, ini bentar. Terima kasih kepada panitia atas kesempatannya gitu ya untuk mengundang saya di acara yang lumayan apa ya namanya mengesankan gitu hari ini, yang saya harapnya semoga bermanfaat gitu untuk teman-teman sekalian. Terus juga saya juga apresiasi teman-teman nih di waktunya yang
Mana sekarang itu kan lagi weekend ya, harusnya weekend lagi rebahan, tapi teman-teman milih untuk nggak menjadi kaum rebahan, jadi milih untuk tetap produktif dengan menimba ilmu gitu. Dengan salah satunya tuh dengan ikutin acara yang insya Allah bermanfaat, seperti yang hari ini kita ikutin bersama gitu ya. Mungkin di sini saya lebih kepada sharing aja sih pengalaman saya dapat beasiswa ke Serbia. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri itu di sini mungkin belum lumrah kali Serbia itu di mana gitu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya VBK Putri. Mungkin di sini teman-teman melihatnya ini abjad Rusia ya, padahal ini juga abjad Serbia gitu. Jadi Serbia sama Rusia itu punya kedekatan yang lumayan dekat secara historis gitu ya. Cuman bedanya kalau alfabet Rusia itu dia ada lebih, kalau nggak salah lebih 7 kata dibanding alfabet Serbia gitu. Jadi orang Serbia, orang Rusia bisa baca alfabet Serbia, tapi orang Serbia kalau baca alfabet Rusia itu harus menghafalkan 7 kosakata, 7 alfabet lagi gitu. Ini namanya Feby Eka Putri gitu. Nah, teman-teman di sini mungkin seperti saya dulu kali ya. Jadi waktu S1 itu tuh saya dapat beasiswa, saya dapat kesempatan untuk abroad ke Serbia gitu. Awalnya saya milih ke Polandia karena saya dapat kesempatan untuk ke Polandia, tapi mungkin karena belum jodohnya di situ, jadi kemudian saya banting setir ke Serbia. Karena waktu itu saya dapat info dari teman saya kalau dia tuh habis exchange ke Serbia dan dia punya pengalaman yang lumayan mengesankan dan baik gitu di Serbia. Nah, saya sendiri punya paradigma dulu, oh Serbia di Eropa nih mungkin kalau sama Muslim itu bakal bakal judes ataupun bakal rasis gitu, tapi ternyata pengalamannya saya waktu saya menimba ilmu dulu waktu saya dapat beasiswa tahun 2016 di Serbia, justru itu berbeda gitu dari apa yang stigma negatif yang saya punya dulu. Justru itu malah kebalikannya gitu. Saya melihat kalau Serbia ini kayak kalau di Indonesia itu seperti Jogja gitu, ramah-ramah. Tapi bukan berarti saya meng-underestimate atau memandang sebelah mata gitu kalau budaya-budaya di Indonesia yang lain mungkin kurang ramah, tapi enggak, karena saya mungkin menghabiskan juga hidup saya yang lumayan singkat tapi bermakna gitu di Jogja selama beberapa tahun gitu. Nah, di sini Serbia itu teman-teman bisa lihat letaknya itu di Tenggara Eropa. Di sini ini berbatasan dengan ada Hungaria, ada Romania, ada Bulgaria, dan kalau dari Turki, Istanbul sendiri itu tuh sekitar 1 jam 40 menit naik pesawat gitu. Naik bis juga bisa, cuman naik bis itu lumayan panjang perjalanannya, itu sekitar 16 jam gitu. Itu mungkin menyeberangi pulau dari Sumatera ke Jawa gitu. Waktu itu saya juga sempat pernah tuh jalan-jalan dari Pulau Jawa ke Sumatera, itu kalau nggak salah 32 jam gitu. Which is itu kita harus proud ya, karena harus bangga gitu, karena Indonesia tuh luas banget, sedangkan kalau di Eropa itu, misal teman-teman nih cuman 2 jam aja itu tuh udah bisa masuk ke negara lain gitu. Kalau di Serbia nih, ini ada namanya kota namanya Subotica. Terus naik ke atas sedikit cuma 15 menit udah Hungaria. Hungaria ke Austria udah cuma 4 jam kalau nggak salah. Habis itu nanti di sini udah masuknya Eropa Barat gitu ya. Nah, dulu Serbia itu adalah bagian dari sebuah negara namanya Yugoslavia. Sebelum akhirnya pecah nih, dicacah sama Amerika tahun 1990-an waktu perang dingin kalau tidak salah. Nah, di sini tadi kan kita udah mengenal Serbia kan. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang gitu. Kita udah mengenal Serbia di mana letaknya di Eropa, dan menurut saya tuh hal yang terbaik itu adalah ketika kita langsung nyemplung ke nyemplung terus langsung menimba ilmu di tempatnya langsung gitu. Kalau kita hanya belajar sejarah itu tuh mungkin menyerapnya itu, daya serapnya itu mungkin tidak setinggi ketika kita langsung involve atau terjun langsung gitu ke negara tersebut gitu. Dan di mana saya dulu waktu belajar sejarah tentang Serbia itu waktu saya tuh baru ternyata saya tuh pernah belajar sejarah Yugoslavia itu waktu SD kemudian SMP, tapi waktu SMA kan saya ngambil IPA tuh, dan IPA kurang banyak ngambil sejarah kan. Walaupun akhir-akhirnya di waktu saya kuliah itu saya banting setir dari jurusan IPA ke jurusan IPS gitu. Dan ternyata saya belajar lebih dalam tuh ketika saya langsung terjun ke negaranya gitu. Jadi waktu SD itu saya masih belum ada bayangan tuh ini di mana gitu. Soalnya saya juga SD-nya itu tuh dulu di kampung gitu, di Kalimantan Barat juga, di tempatnya Mbak Irma. Kebetulan sekitar 1,5 jam namanya Desa Sungai Tinyuh gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang dari Pontianak, kalau mau ke Singkawang tuh biasanya, Singkawang tuh kan salah satu kota paling toleran se-Indonesia gitu ya. Itu biasanya lewat ke Sungai Pinyuh gitu. Nah, sekilas gitu ya background saya. Ini saya dulu menimba ilmu di Universitas Islam Indonesia jurusan Hubungan Internasional. Dan dulu tuh saya tuh punya mimpi untuk daftar S2 di luar negeri gitu. Nah,
Tapi suatu ketika saya bertemu dengan salah satu orang dekat saya, terus dia nanya plan masa depan saya gimana. Salah satu mimpi saya bilang saya mau lanjut lagi ke S2 tapi di luar negeri gitu. Justru instead of support yang saya dapatkan, tapi justru diremehkan oleh orang lain. Seperti kamu kerja dulu aja, jangan terlalu mimpi deh sekolah lagi gitu kan. Tapi justru bagi saya menjadikan itu bahan bakar gitu. Karena kan saya menuntut ilmu bukan untuk dipuji-puji orang atau apa, itu bukan tujuan saya. Karena saya menuntut ilmu karena benar-benar saya passion menuntut ilmu, dan juga memang saya yakin insya Allah suatu saat nanti ilmu yang saya punya ini bisa bermanfaat gitu untuk orang banyak. Dari situ kemudian saya percaya bahwa dengan kesungguhan yang saya miliki itu akan mendatangkan kemudahan, dan kemudahan itu akan mendatangkan kesempatan, dan kesempatan insya Allah akan mendatangkan kemenangan. Dan alhamdulillah setelah saya mendapat diremehkan itu, tidak lama berselang sekitar di tahun selanjutnya itu saya langsung daftar. Saya kan lulus tuh di tahun berikutnya. Terus saya langsung memberanikan diri untuk apply beasiswa, dan alhamdulillah diterima gitu di beasiswa Worlds in Serbia atau beasiswa dunia dalam Serbia bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Serbianya Svet u Srbije gitu ya. Dan perjuangan ini tentu tidak mudah ya. Maksudnya teman-teman kalau ketika melihat kisah sukses seseorang tuh mungkin hanya ngelihat di kulit luarnya saja, padahal sesungguhnya tuh di dalam-dalamnya itu ada perjuangan yang mungkin nggak dilihat oleh orang lain gitu. Tuh. Nah, ketika saya sudah dapat beasiswa tuh, saya juga mikir nih, waktu selama saya menuntut ilmu tuh saya nggak cuma pengen belajar aja gitu. Dan saya waktu itu nyemplung tuh di Perhimpunan Pelajar Indonesia di dunia. Waktu itu saya mulai let's say karir di organisasi itu, mulainya dari staf di Direktorat Komunikasi dan Informasi. Di situ saya publikasi beberapa tulisan yang dimuat di media nasional Indonesia seperti Media Kompas, Republika, dan lain-lain gitu ya. Nah, ternyata kemudian track record saya itu kemudian mungkin dilihat oleh teman-teman saya di Perhimpunan Pelajar Indonesia di Serbia, kemudian yang mana kemudian tidak lama setelah itu teman-teman mempercayakan saya menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Serbia. Nah, kemudian tidak lama berselang saya juga dipercayakan menjadi wakil koordinator kawasan Amerika Eropa gitu. Dimana saya yakin tuh dengan ketika kita ditempatkan di sebuah jabatan tertentu, itu di situ ada amanah tuh di situ, walaupun kemudian orang cuma melihatnya itu wah itu cuma sebatas jabatan gitu, padahal justru dengan jabatan itu kita bisa punya peluang lebih gitu untuk menebarkan manfaat untuk lebih banyak orang lagi. Kalau dulu yang awalnya cuma skopnya satu negara nih, Serbia, Indonesia, tapi sekarang ketika ditempatkan sebagai wakil koordinator kawasan, itu tuh kan cakupannya lebih ke benua Amerika sama Eropa. Otomatis dampak yang bisa saya dan teman-teman berikan itu lebih luas lagi gitu. Jadi semua itu dimulai dari step by step, mulai dari kecil dulu, kemudian nanti akan beranjak naik gitu. Nah, ini dulu waktu saya menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Serbia, ini waktu saya bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia yang merangkap Serbia dan Montenegro, dan ini waktu saya bersama-sama atas pertahanan Indonesia yang ada di Beograd ini, bersama-sama kami mengikuti kegiatan TNI yang ada di Indonesia gitu ya, Tentara Nasional Indonesia yang ada di Indonesia. Waktu itu masih pandemi teman-teman, waktu saya terpilih itu, jadi aktivitas yang bisa kami lakukan itu terbatas gitu. Dan semuanya beruntungnya kita bisa memanfaatkan media online gitu. Nah, ini waktu saya salah satu publikasi saya dulu waktu saya kalau nggak salah ini masih menjabat sebagai ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Serbia, dan juga menjadi wakil koordinator gitu ya. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan studi S2 di Serbia, saya juga sebelumnya tuh memiliki pengalaman internasional. Salah satunya itu saya mengikuti program ISEC. Jadi teman-teman kalau di sini mungkin kalau udah lanjut S1 itu mungkin teman-teman bisa cobain ikutin program namanya ISEC. Nah, ISEC itu dia programnya itu kayak semacam memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri, ataupun tergantung programnya sendiri sih di situ. Nah, pada saat itu saya dapat ke Serbia gitu. Tadi itu kan harusnya saya dapatnya ke Polandia, tapi ya ketika tidak ada jalannya, saya yakin di balik sebuah redirection atau sebuah kayak redirection tuh kayak ketika kita nggak dapat satu tempat, kita yakin nih kita bakal diarahin ke tempat yang lebih baik, dan itu saya rasakan langsung gitu. Dan ketika pengalaman inilah kemudian membuat saya
dapat info tuh, oh ternyata ada loh beasiswa ke Serbia gitu yang ditanggung oleh pemerintah Serbia gitu. Dan kalau nggak salah setelah saya dapat pengalaman exchange ke Serbia ini di tahun selanjutnya, tahun 2017, saya semakin termotivasi gitu untuk going global gitu. Jadinya waktu itu saya merilis jurnal ilmiah gitu ya, berdasarkan background saya di bidang hubungan internasional. Pada saat itu saya ngambilnya tuh tentang human trafficking atau perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak gitu ya. Bagaimana kemudian posisi Indonesia di kancah ASEAN gitu ya. Nah, ini waktu itu saya mempresentasikannya itu di Turki. Waktu itu saya mengikuti International Conference on International Relations 2017. Terus juga di tahun yang sama, saya juga dipercaya menjadi wakil Indonesia dan dunia gitu untuk bicara tentang pentingnya budaya dan juga tentang bagaimana kemudian di dunia yang semakin borderless ini, itu keterikatan Tiongkok terhadap Indonesia dan dunia itu memiliki pengaruh yang signifikan gitu ya. Selanjutnya, nah mungkin teman-teman di sini itu, saya yakin teman-teman itu pengen banget ke luar negeri, karena itu juga yang saya rasakan dulu waktu saya masih tinggal di sebuah desa gitu ya, yang di dekat Pontianak itu. Saya yakin mimpi untuk luar negeri itu adalah mimpi sebagian besar dari masyarakat Indonesia gitu ya. Tapi bedanya tuh adalah orang-orang yang memilih untuk bangun lagi, untuk melanjutkan mimpinya. Ada orang yang memilih untuk tidur lagi, untuk kayak ya udahlah itu cuma mimpi doang gitu, nggak perlu dilanjutin lagi gitu. Nah, inilah bedanya orang yang berusaha untuk menggapai mimpinya sama orang yang memilih yang pesimistik atau lebih kayak ya udahlah gimana, lebih kayak ngikutin air jalannya kemana ya udah ngikutin kemana gitu. Terus lanjut lagi. Nah, kalau mimpi ke luar negeri, saya sendiri itu sebenarnya itu udah masuk ke mimpi jangka pendek ya. Jadi kalau misalnya saya punya mimpi itu, saya selalu peta-petain tuh mimpinya. Oh, ini masuknya jangka pendek, per 3 tahun sekali biasanya. Ada juga mimpi yang untuk jangka 10 tahun. Itu saya punya jurnal, di situ saya tulis aja tuh mimpinya. Saya nggak tahu gimana caranya, saya tulis dulu aja. Dan surprisingly gitu ya, hampir dari semua yang list-list yang saya tulis itu jadi nyata di kemudian tahun gitu ya. Alhamdulillahnya jadi nyata. Dan saya juga pernah, ini ilmunya tuh kalau nggak salah saya dapetin dari beberapa literatur yang saya baca. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mimpi, teman-teman tulisin dulu aja. Nanti teman-teman visualisasikan dulu. Karena ketika teman-teman visualisasikan itu tuh kan akan memproduce atau memproduksi energi gitu, yang gimana teman-teman bisa manfaatkan gitu untuk meraih mimpi yang teman-teman tulis itu sendiri gitu. Terus, nah ini mungkin tips dari saya gitu, bagi teman-teman yang pengen lanjut ke luar negeri gitu ya. Yang pertama itu luruskan niat dan tujuan yang jelas. Ini tuh penting banget teman-teman ketika kita meluruskan niat, karena nanti niat ini yang akan terus membuat kita keep on the right track gitu ya. Tetap membimbing kita ke jalan yang sebagaimana seharusnya gitu. Ketika kita punya niat tuh nanti, ketika kalau misalnya kita malas nih, niat ini yang nanti akan nguatin, jangan malas, ini kita punya tujuan nih, tujuannya itu adalah untuk dapat beasiswa atau gitu. Karena ketika kita nggak punya tujuan, itu tuh ibarat kayak memanah tapi nggak punya busur. Papan buat busur itu yang buat dipanah-panahin itu. Nah, gitu. Jadi teman-teman penting banget punya tujuan yang jelas. Ketika teman-teman punya tujuan yang jelas itu lebih terarah gitu. Misal teman-teman punya tujuan untuk lanjut lagi nih ke entah ke Serbia ataupun ke Pennsylvania tadi atau ke Mesir gitu. Teman-teman bikin tujuan yang jelas itu, kalau perlu nanti teman-teman tulis, terus teman-teman tempel di meja belajar teman-teman. Kalau nggak ada pun teman-teman bisa bikin wallpaper di HP, ditulis saya mau ke luar negeri untuk lanjut S1. Karena kan di sini teman-teman pada SMA semua ya. Dan ya, nah hal yang paling penting tadi ketika teman-teman udah nulis nih mimpi teman-teman harus tanyakan ke diri teman-teman, kenapa sih saya tuh mau sekolah ke luar negeri gitu. Karena ini penting nih, kata kenapa itu nanti akan nge-drive kita, yang akan kayak membimbing kita gitu. Nah, kalau di kasus saya itu kenapa saya pengen lanjut ke luar negeri lagi itu, pertama itu karena kan saya menganut agama Islam gitu. Nah, di agama saya itu orang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan beberapa derajat, dan memang Allah itu suka sama orang yang menuntut ilmu. Nah, yang kedua itu saya pengen menuntut ilmu karena memang passion. Ketiga itu karena saya nggak mau membebani kedua orang tua gitu. Karena kan lumayan ya, waktu S1, waktu saya
mengikuti program sarjana gitu di Jogja itu saya self-funded gitu ya. Jadinya saya nggak mau membebani kedua orang tua lagi gitu. Saya pengen lebih more financially independent gitu ya, lebih independen gitu secara finansial gitu. Terus nih tips nih yang kedua dari saya itu adalah rajin mengulik informasi beasiswa secara online. Apalagi teman-teman zaman sekarang Gen Z ya, Gen Z itu kayaknya bangun tidur itu langsung ngecek HP deh kayaknya. Selain buat nyetel alarm, mungkin ngeliat notifikasi dari WhatsApp, ada tugas apa, ataupun mungkin dari gebetan atau gimana gitu ya. Nah, teman-teman bisa juga manfaatin untuk memanfaatkan sosial media yang teman-teman punya untuk mencari informasi beasiswa. Nah, kalau saya waktu itu saya memanfaatkan, sebenarnya ini by accident sih. Saya waktu itu pas buka salah satu platform sosial media, terus tiba-tiba muncul informasi beasiswa. Nah, saya sebenarnya kemarin waktu itu saya langsung lihat dulu deh. Saya lihat informasi yang pentingnya, seperti deadline-nya kapan, syaratnya apa aja gitu ya. Saya lihat dan kemudian saya lihat, oh ternyata saya ngerasa mungkin saya bisa memenuhi persyaratan ini gitu. Akhirnya kemudian ketika saya mantepin satu tujuan ini gitu, sebenarnya nggak satu tujuan juga sih, saya punya backup yang lain juga, beasiswa yang lain. Saya waktu itu mau nge-play beasiswa ke Australia juga, tapi yang kebetulan buka duluan ini beasiswa Worlds in Serbia itu sendiri. Kemudian ketika saya mantepin tujuan untuk melengkapi persyaratan beasiswa, saya minta restu nih sama orang tua saya gitu. Untuk lanjut lagi nih dengan beasiswa ini gitu, dan alhamdulillah saya mengantongi restu kedua orang tua saya karena saya yakin ketika orang tua saya ridho atau setuju nih saya mau sekolah lagi dengan beasiswa itu, nanti itu nggak tahu ya, kalau saya tuh percaya jalannya tuh akan dipermudah gitu ketika kita udah mengantongi restu kedua orang tua kita gitu. Nah, terus mungkin teman-teman di sini pada bertanya, kenapa sih Serbia gitu? Serbia itu kan negara antah berantah ya. Mungkin, soalnya itu juga yang saya, itu mungkin yang dulu saya pikirkan ketika saya waktu berusia mungkin 18 tahun ya pada saat itu, waktu saya belum menginjak ke Serbia gitu. Tapi hal itu berubah ketika negara api menyerang. Berubah ketika saya mendapat pengalaman waktu saya exchange dulu ke Serbia tahun 2016. Nah, yang pertama itu saya pengen ke Serbia itu saya ingin meningkatkan kualitas diri karena kan bahasa yang saya pakai di sini pun bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Serbia, yang mana ketika saya ngurus birokrasi seperti visa atau surat izin tinggal di sini ataupun melengkapi persyaratan administratif itu kan otomatis saya harus kayak mengandalkan diri saya sendiri gitu untuk lebih proaktif, terus juga lebih berpikir solutif sih. Maksudnya proaktif tuh lebih berpikir solutif gitu. Terus juga saya juga ingin memperluas networking saya karena waktu itu tuh saya alhamdulillahnya dari kesempatan exchange sebelumnya itu saya punya teman dari hampir seluruh dunia, kecuali saya belum banyak punya teman dari Afrika gitu. Karena kan seru ya punya teman-teman dari negara-negara yang berbeda gitu. Dan alhamdulillahnya di beasiswa Worlds in Serbia ini ada sekitar kurang lebih 30 negara yang berpartisipasi gitu di program ini gitu ya. Dan alhamdulillahnya juga saya punya teman tuh sekarang dari seluruh penjuru Afrika, mungkin ada kali ya, karena memang beasiswa ini juga menyasar ke negara-negara non-blok gitu yang nggak memihak Amerika ataupun nggak memihak ke Uni Soviet atau Rusia gitu ya. Nah, terus juga saya tuh juga ingin merasakan sistem yang berbeda karena kalau saya kan sudah pernah merasakan sistem di Indonesia, sistem belajar di Indonesia kayak gimana. Ternyata sangat berbeda gitu dengan sistem pendidikan yang ada di Serbia. Kalau di Serbia tuh menganut sistem European Transfer Credits gitu ya, atau ACTS gitu. Nah, ternyata kalau di sini tuh saya pernah tuh waktu lagi ada kelas dan saya ujian pada saat itu bertepatan dengan Lebaran. Jadi kalau di sini ketika saya menjadi minoritas, saya harus menyesuaikan gitu. Kalau teman-teman bersyukurlah di Indonesia gitu masih ketika Lebaran fokusnya bertemu dengan keluarga. Kalau di sini saya Lebaran fokus belajar ujian, selain pagi-paginya makan enak di KBRI, makan opor kalau nggak salah gitu. Nah, terus juga saya juga ingin mengenal budaya baru karena waktu saya exchange dulu itu waktunya cuma sekitar 6 minggu, which is itu kurang lama gitu ya untuk saya mengenal suatu budaya gitu. Jadi saya pengen mengenal lebih dalam dan alhamdulillahnya saya lebih dapat mengenal cara berpikir orang Serbia gitu. Karena karena walau bagaimanapun kan budaya itu mempengaruhi cara berpikir seseorang gitu. Nah, terus juga di sini saya juga ingin belajar bahasa baru gitu karena
saya sendiri kan bidangnya hubungan internasional, dan kalau bahasa Inggris di hubungan internasional itu adalah sesuatu yang sangat amat biasa gitu. Jadinya saya pengen punya added value atau nilai tambah gitu ya. Jadi saya pengen belajar bahasa asing, dan mungkin Serbia bisa jadi gerbang gitu untuk mempelajari bahasa-bahasa kayak Rusia ataupun teman-temannya gitu ya. Karena bahasa Serbia sendiri sangat berbeda gitu dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu sangat simple tatanan bahasanya gitu. Misalnya nih katanya tuh saya makan gitu. Nah, kalau bahasa Inggris itu kan dia kata keterangannya tuh ada kata keterangan gitu. Jadi nggak perlu menjelaskan misalnya saya sudah makan, atau kan kalau saya makan tuh kita bingung kan ini sudah makan atau belum makan. Nah, kalau bahasa Inggris kan dijelasin lebih detail. Nah, kalau bahasa Serbia itu dia lebih complicated. Kalau saya melihatnya ini lebih ke kayak bahasa matematika gitu. Jadi bahkan buah aja tuh dia ada gendernya, ada jenis kelaminnya. Misalnya apel nih, ya buka, yang endingnya A itu kadang itu masuknya ke gender perempuan. Nah, ternyata pengaruh kata-kata yang memiliki gender itu mempengaruhi orang Serbia ataupun mayoritas di negara-negara Eropa dalam memandang sesuatu gitu. Misalnya nih, orang Serbia lebih ingat kalau melihat Apple itu sebagai perempuan gitu. Itu akan mempengaruhi cara berpikir mereka gitu secara lebih dalam juga gitu. Nah, mungkin ini juga sama kayak bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kalau nggak salah gendernya cuma ada perempuan dan laki-laki, tapi kalau di Serbia dan kebanyakan di Serbia, di Jerman, dan kebanyakan bahasa-bahasa di negara-negara ex Rusia gitu, jajahan Rusia gitu, itu dia 3 gender perempuan, laki-laki, sama netral gitu. Nah, terus juga alasan selanjutnya kenapa saya milih Serbia adalah karena seluruh biaya selama saya di Serbia itu ditanggung oleh pemerintah Serbia gitu. Terus juga, nah tadi kan udah bicara kenapa milih Serbia. Nah, sekarang teman-teman pasti penasaran kan, kenapa? Terus kalau udah milih itu apa sih persyaratannya gitu? Supaya bisa dapat beasiswa gitu, bisa tinggal di Serbia gitu. Nah, yang pertama itu, ini teman-teman bisa lihat semua di layar, ada 10. Yang pertama ada transkrip akademik, ada ijazah, ada CV, ada ngisi formulir, ada sertifikat kemampuan bahasa asing, ada scan paspor, surat keterangan dokter, surat keterangan bebas HIV, letter of motivations, surat motivasi kita atau personal statement lah. Terus juga ada 2 informasi mengenai 2 program yang akan kita pilih gitu. Nah, di sini saya highlights itu ada 4 poin. Yang pertama adalah CV. Jadi kalau teman-teman kan di sini masih pada SMA ya. Nah, saya sarankan ketika teman-teman untuk apply beasiswa itu minimal punya pengalaman, perkaya pengalaman, percantik CV gitu. Karena biasanya pihak penyelenggara beasiswa tuh akan melihat CV teman-teman nih. Kalau cuma belajar nih, let's say teman-teman nih di sini nih, bayangin ketika ada orang yang let's say satunya ada bunga nih, si bunga itu dia cuman fokus belajar aja gitu, walaupun nilainya tinggi nih, let's say 100 deh, tapi kalau si B dia nggak pintar-pintar banget sih, maksudnya kayak sekitar mungkin nilainya 80 nih, tapi dia punya pengalaman yang kaya gitu, otomatis pihak pemberi beasiswa akan chance yang lebih besar akan memilih yang si B karena dia punya pengalaman lebih. Otomatis ketika dia punya pengalaman lebih, dia value-nya itu akan lebih tinggi gitu, walaupun nggak menutup kemungkinan bakal diterima, tapi mungkin harus diperkuat dengan personal statement-nya dia atau letter of motivations-nya dia gitu. Terus di sini teman-teman selagi SMA nih, mungkin kalau teman-teman lagi waktu luang, teman-teman bisa manfaatkan untuk belajar bahasa asing gitu, khususnya mungkin bahasa Inggris ya di sini. Terus juga nanti teman-teman perkuat di letter of motivations. Jadi kuncinya bikin letter of motivations ini itu teman-teman cari masalah, terus teman-teman cari solusinya versi teman-teman gitu. Simpelnya itu. Terus juga nanti teman-teman bidik 2 program studi apa yang akan teman-teman pilih gitu ya. Karena ini ketika satu misalnya nggak lolos, bisa ada cadangan 2 gitu. Oke. Gitu. Wah. Masih panjang sih sebenarnya ini. Nah, ini dulu waktu itu tahun 2020 kalau nggak salah di Indonesia saya cuma 2 orang, pada zaman saya cuma 2 orang diterima.
beasiswa dan sekarang udah mulai meningkat jadi 4 kandidat gitu. Nah, mungkin di sini tips dari saya ketika tadi kan udah ada syaratnya tuh, teman-teman kudu pasang deadline untuk masing-masing syarat karena masing-masing syarat itu butuh waktu. Dan yang sangat amat penting adalah teman-teman tuh harus block out distraksi gitu. Jadi misalnya teman-teman mau melengkapi surat letter of motivations, otomatis itu kan harus membutuhkan tenaga, pikiran yang benar-benar intens gitu ya. Jadi teman-teman harus block out distraksi gitu, kayak mau nonton YouTube nih, ini ada godaan YouTube nih, atau godaan Instagram, atau godaan jalan bareng sama teman-teman, hangout gitu. Jadi teman-teman harus bisa berani untuk say no to things that are irrelevant to your goal gitu ya. Terus juga di sini teman-teman juga jangan terpaku sama perfectionism gitu, karena di sini perfectionisme itu nanti akan menghalangi teman-teman untuk bikin progress gitu. Jadi saya sangat menekankan progress over perfections gitu. Yang penting teman-teman jalan dulu aja gitu. Terus nanti teman-teman jangan lupa cek ulang semua dokumen. Kalau di sini saya sampai 10 kali kalau nggak salah mengeceknya. Terus juga ini penting banget teman-teman. Jadi saya punya teman waktu itu dia diterima di Inggris, hampir diterima, nyaris diterima di Inggris waktu itu, di University of College London gitu, salah satu universitas terbaik di Inggris gitu. Cuman karena dia lupa tanda tangan, jadinya dia dismiss, dibatalkan gitu dari dapat beasiswa itu gitu, karena dia lupa tanda tangan doang gitu. Jadi penting banget untuk dicek ulang. Kalau bisa teman-teman juga kumpulin sebelum deadline, karena kan teman-teman ini namanya kompetisi ya, teman-teman ini kalau bisa sebelum deadline deh, karena nanti daripada sistemnya crack gitu kan pada saat hari H gitu. Nah, ini rangkaian publikasi yang saya produksi waktu sampai saat ini pun saya menjadi mahasiswa itu. Karena saya pengen waktu saya lebih produktif gitu, dan lumayan kan ini buat nambah CV juga. Dan mungkin sekian yang bisa dapat saya share, semoga bisa bermanfaat. Ya, thank you Kepala Pama, terima kasih. Wah, luar biasa sekali Kak Feby, paparannya sangat detail dan sangat memotivasi ya teman-teman. Nah, kita bisa simpulkan dulu nih teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman melanjutkan studi di dalam negeri, tentu saja masih bisa keluar negeri ya, seperti Kak Feby dengan berbagai tawaran dan kesempatan yang ada selama S1, misalnya dengan ISEC, ataupun mendapatkan beasiswa S2 seperti Kak Feby. Nah, baik, di sini kita bisa ke pertanyaan dulu ya, Kak. Ya, di sini sudah ada satu pertanyaan untuk Kak Feby. Mbak Feby Eka Putri, satu hal yang paling berharga yang didapatkan selama berada di Serbia, dan satu hal yang tidak berharga atau menyedihkan selama berada di sana apa ya? Ini dari Mas Yasir Gunawan. Nah, semoga suatu saat bisa ke Serbia juga. Ya, mungkin boleh dijawab dulu nih Kak Feby. Buat teman-teman yang lain boleh ditulis ya di chat box. Ayo, teman-teman silahkan. Terima kasih Mas Yasir atas pertanyaannya. Mungkin ini kalau dari segi pertanyaan, mungkin kalau kita bicara yang senang-senang dulu, terus tanya yang sedih-sedih itu kan kesannya itu kayak mempermainkan emosi ya. Jadi kayaknya lebih baik kita yang sedih-sedih dulu, baru yang senang-senang ya. Jadi kalau yang sedih itu mungkin kalau ketika saya kehilangan salah satu orang tua saya, itu saya nggak bisa hadir di tempat gitu ya. Itu benar-benar kabar yang mengejutkan gitu. Karena waktu itu almarhum ayah saya itu meninggal secara tiba-tiba. Dan pada saat itu saya nggak bisa hadir, jadinya saya cuma bisa menyaksikan langsung prosesi penguburan itu secara daring gitu ya, secara virtual gitu. Tapi ya saya sebagai anak, kita masih terhubung lewat doa gitu. Cara terbaik adalah cara terbaik kita untuk mengapresiasi sih, honor seseorang itu adalah dengan kita ngirimin doa gitu. Salah satu cara bentuk sayang saya sama orang tua itu mengirimkan doa gitu, karena ya sebagai anak saya ada suatu kewajiban bagi saya untuk berbakti kepada kedua orang tua saya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal gitu. Nah, kalau untuk yang senang-senangnya mungkin lebih kepada di sini saya menjalin berbagai networking yang lebih luas kali ya, termasuk saya ketemu Mbak Irma tuh waktu saya di kawasan Amerika Eropa kalau nggak salah. Dan ini sangat amat
Dan networking itu teman-teman jangan sepelekan teman-teman, karena kita nggak tahu teman-teman kita di sini siapa yang di masa depan akan jadi pemimpin gitu ya. Terus di sini alhamdulillah gitu, saya juga ketemu dari teman-teman dari berbagai negara gitu, khususnya teman-teman Indonesia yang jalan-jalan ke Serbia gitu, otomatis bisa networking bareng gitu. Dan networking terus juga yang saya saya pengalaman, mungkin bisa nambahin satu lagi ya Mas, maaf kalau ini disebut korupsi, nambahin satu pengalaman berharga, itu saya jadi bisa masak selama di Serbia, karena di sini kan nggak ada restoran Indonesia, otomatis ketika saya pengen survive dan ketika saya kangen makan Indonesia, ya saya juga harus lihat YouTube, ataupun nanya ke mama resep orang tua ini makanan Indonesia, let's say itu tumis brokoli itu gimana resepnya yang enak gitu, dan dimodifikasi sama bumbu Serbia gitu sih. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Wah, menarik sekali ya, Kak. Benar sih, kalau misalnya kita tinggal di luar negeri itu memang salah satu skill yang pasti terasah tuh adalah skill memasak. Masak. Karena Indonesia sangat kaya sekali akan kulinernya ya, dan sangat disayangkan kalau misalnya kita tidak bisa masak gitu. Nah, ada satu lagi pertanyaan untuk Kak Feby, bagaimana biaya hidup di Serbia nih, Kak? Wow. Menarik nih topiknya. Nanti saya bikin deh sesi tersendiri untuk di YouTube. Saya lagi iseng-iseng nyobain YouTube gitu ya. Nah, kalau biaya hidup di Serbia relatif termasuk murah ya untuk ukuran Eropa gitu ya. Di Eropa mungkin teman-teman bisa survive dengan at least $600 gitu ya di sini. $600 tuh mungkin Mbak Irma dikalkulasikan USD ke Indonesian rupiah. Kan Mbak Irma sempat stay di US beberapa tahun nih. 600 kali 15.000 gitu ya, berapa? Nah. Beberapa ya, sekitar kalau momen sekitar 9 juta 10 jutaan. Itu minimal banget gitu ya. Tapi alhamdulillah selama saya di sini itu saya ditanggung biaya asrama tuh saya ditanggung. Jadi saya kalau ditanya biaya asrama tuh saya nggak tahu sama sekali karena itu dibayarin. Tapi yang saya tahu itu teman saya itu dia ngerent atau menyewa apartemen itu dia bayarnya 1.350 euro. Sekitar 15 jutaan, 16 jutaan. Ada juga mungkin yang lebih murah, mungkin teman saya waktu itu orang Turki, itu 2 tahun yang lalu dia menyewa apartemen, itu 650 euroan, itu 2 kamar. Gitu. Terus kalau untuk biaya makan mungkin tergantung gaya hidup teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman makannya masak, terus makan sayur terus setiap hari, mungkin itu akan menghemat jauh gitu. Terus untuk transportasi di sini itu mungkin sekitar 1.120 dinar. Itu kalau dirupiahin mungkin 150 ribuan. Tapi itu teman-teman udah bisa dapat kartu unlimited gitu. Mau kemana, seharian atau sebulan, selama sebulan itu bebas mau kemana, tinggal bayar 150 ribu. Itu yang saya suka sih di sini gitu. Karena untuk pelajar tuh itu ramah gitu. Terus apa lagi ya, biaya hidup makan tinggal terus apa tadi, makan tinggal ya itu sih ya kan ya. Tapi mungkin kuat kali ya. Cover ya Kak? Kenapa Tercover ya Kak oleh beasiswanya? ya, alhamdulillah ke cover karena di sini juga kami disediakan makan 3 kali sehari dari kantin dari pemerintah Serbia lewat kantin asrama gitu. Cuman kan kalau makanan Serbia itu beda sama makanan Indonesia, bumbunya tuh kayak cuman garam doang. Gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman, di sini juga ada Indomie. Pabriknya juga ada di sini di sekitar 1,5 jam dari kota Beograd. Pabriknya ini masuk Indomie ke daratan Eropa sama Amerika kalau nggak salah. Oh ya. Ya, jangan Yeay, khawatir teman-teman. Jangan khawatir teman-teman ya, pasti tercover kok dengan biaya beasiswanya. Bahkan mungkin bisa lebih, bahkan untuk jalan-jalan juga. Nah, bisa juga nih teman-teman dari bisa. uang bonus. Nah, ya. Nah, ada satu lagi nih pertanyaan untuk Mbak Feby dan Ustazah Hana. Terima kasih Kak atas info dan sharing pengalaman sekolah di luar negeri. Mau bertanya, pasti setiap orang yang tinggal di luar negeri itu punya pengalaman culture shock gitu. Kalau Kakak di Serbia sana, apa aja culture shock yang Kakak alamin? Boleh di-sharing Kak? Hehe, makasih. Kalau di sini mungkin culture shock yang saya alami dulu gimana ya, mungkin lebih, tapi saya bingung ini nyebutnya culture shock atau gimana ya, tapi ini sesuatu yang nggak biasa, tapi ya saya juga punya solusinya gitu, kayak public display affections-nya atau kayak pasangan muda nih, khususnya pasangan muda atau pasangan dewasa gitu, mereka kadang menunjukkan kemesraan mereka yang berlebihan gitu di muka umum gitu, di taman,
yang mana saya harus memalingkan wajah gitu ketika misal nggak sengaja lihat harus memalingkan. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini saya nggak pernah kelihatannya kayak gitu. Justru teman-teman saya kayak orang Indonesia yang kaget sendiri gitu. Kalau saya alhamdulillah sih belum pernah lihat yang kayak gitu aneh-aneh di pandangan saya gitu. Kayak selalu teralihkan gitu. Terus juga kalau orang Serbia itu cewek atau cowok tuh suka ngerokok. Mungkin kalau di Indonesia cewek kalau ngerokok itu mungkin sesuatu yang dianggap buruk gitu. Tapi kalau di Serbia itu mungkin budaya merokok, namanya pušenje gitu. Pušenje itu orang yang suka ngerokok gitu kan. Dan di sini walaupun harga rokok mahal ya, tapi orang-orang di sini nggak tahu kenapa suka banget ngerokok, suka asap-asap gitu. Nah, terus juga orang di sini itu mereka suka, jangan kaget ya, karena Serbia khususnya kota Beograd itu terkenal dengan klub malamnya gitu. Jadi di sini hingar-bingar pada saat malam hari gitu. Bahkan saya di sini kalau kan saya tidurnya teratur ya sekitar jam 11-an, jam 10. Nah, orang sini itu partinya itu pernah sampai jam 3 subuh. 3 subuh sampai jam itu, dan itu mengganggu ya, apalagi di asrama gitu kan, party masih diizinkan gitu, otomatis saya yang harus menyesuaikan gitu, jadi ya saya harus tetap bertahan gitu. Itu sih Pak ya. Itu kalau misalnya kita hidup di Eropa atau Amerika memang salah satu culture shock-nya gitu ya Kak ya, karena kita Betul, biasa dengan budaya ketimuran gitu ya. iya Nah, benar-benar. kalau culture shock yang Ustazah Hana alami pas tinggal di Mesir itu gimana Ustazah? Kalau di Mesir, culture shock yang saya ingat mungkin pembawaannya orang Mesir itu kan mereka ketika berbicara itu suaranya bernada tinggi. Nah, sedangkan kalau kita orang Indonesia ini kan, terutama kalau kita mungkin berasal dari Jawa, itu kan lembut-lembut gitu ya. Nah, itu, jadi ketika kita mendengar mereka berbicara, seolah-olah mereka tuh lagi berantem gitu. Padahal enggak, itu nada biasa bagi mereka gitu. Itu sih awal-awalnya, tapi lama-kelamaan karena udah biasa kita malah ikut-ikutan gitu, kalau ngomong ya tinggi juga nadanya padahal nggak lagi marah gitu. Iya, wah jadi benar ya, tinggal di luar negeri itu membuat kita menjadi lebih fleksibel, lebih open minded, lebih pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Nah, tentu saja teman-teman sepulang dari luar negeri nanti, teman-teman pasti terlahir nih menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih bijak kayak gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Kak. Mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir ya untuk malam ini, mengingat di tempat teman-teman ini udah jam 10 malam. Nah, pertanyaannya adalah, izin nanya satu lagi, Kak. Saya kan berminat untuk melanjutkan studi di bidang kedokteran nih. Apa di Serbia itu banyak pilihan universitas yang bagus dan cocok untuk bidang kedokteran? Sorry, tadi aku ke-unmute sendiri. Oke. Tadi siapa yang bertanya nih? Yang kedokteran. Mbak Nadia Firdaus. Oke, terima kasih Mbak Nadia atas pertanyaannya. Kalau di sini itu yang paling terkenal itu di universitas saya Universitas Belgrad itu nomor 1 di Serbia gitu, dan juga memang kalau nggak salah terkenal bagus juga gitu untuk kedokteran gitu ya, untuk bagian Eropa gitu. Dan di sini roommate saya bahkan dia menimba ilmu di fakultas kedokteran gitu, jurusan kedokteran gitu. Banyak sih di sini teman-teman saya yang kedokteran gitu. Cuman ya gitu, teman-teman harus ekstra belajarnya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Latin, sama bahasa Serbia. Karena di sini mostly belajarnya harus wajib pakai bahasa Serbia. Karena kalau nggak pakai bahasa Serbia nanti didiskualifikasi dari beasiswa Serbia. Karena saya sendiri itu belajarnya nggak pakai bahasa Inggris, saya belajarnya full pakai bahasa Serbia gitu. Jadi teman-teman di sini kalaupun mau belajar kedokteran di sini itu harus siap-siap belajar bahasa Serbia. Itu dibekalin sih sama pemerintah Serbia. Kalau waktu zaman saya sekitar 4 bulan gitu. Dan ya teman-teman ada beberapa juga yang survive, ada beberapa juga yang mungkin nggak kuat di sini. Ini saya cerita realnya aja ya. Ada yang nggak kuat karena terlalu demanding kuliahnya, apalagi kedokteran multibahasa gitu. Jadinya ada yang memutuskan untuk keluar gitu, terus ya memulai hidup baru di negaranya gitu. Iya, wah, benar-benar kita harus mempersiapkan mental dan juga akademik ya, teman-teman, kalau mau belajar di luar negeri. Dan kalau misalnya di Universitas Al-Azhar itu sendiri, Ustazah, apa sih jurusan yang paling recommended nih, kalau misalnya teman-teman ingin melanjutkan studi ke universitas tersebut?
Baik Mbak Irma, kalau sejauh ini ya yang saya ketahui Al-Azhar itu lebih kepada bidang agama gitu. Bisa kalau adik-adik ada yang berminat di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir Al-Quran, kemudian atau hukum-hukum Islam yang terkait dengan hukum-hukum Islam atau bahasa Arab, kemudian sastra Arab, itu sih. Cuma kalau itu yang dari Indonesia, hanya kalau dari masyarakat tetangga kita yaitu Malaysia itu banyak juga yang ngambil jurusan kedokteran. Dan juga tadi mungkin terlewat ya oleh saya Mbak Irma sedikit informasi bahwa kalau Pondok Modern Gontor itu ternyata mendapatkan jatah kuota beasiswa khusus di luar 20 orang yang tadi saya sampaikan yang dibawahi oleh Kedutaan Besar Mesir yang ada di Indonesia gitu. Nah, itu beasiswa Gontor itu bisa mengambil jurusan apapun yang dibawahi Universitas Al-Azhar, termasuk kedokteran, arsitek dan lain-lain seperti itu. Wah, nah teman-teman dicatat ya, jadi yang mau jurusan kedokteran ataupun yang berhubungan dengan agama, sains, teknologi, engineering, dan masih banyak lagi. Nah, sudah banyak universitas di luar negeri yang siap membukakan pintu nih untuk teman-teman. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita malam hari ini, izinkan saya menyimpulkan dari presentasi semua narasumber kita yang hebat-hebat, teman-teman. Nah, mulai dari hari ini, yuk kita bangun dari mimpi kita visualisasikan salah satunya dengan mencatat di jurnal seperti kata Kak Feby tadi, luruskan niat dan jawab pertanyaan, kenapa sih saya harus belajar di luar negeri, dan yang tentu saja banyak ya alasan positifnya seperti yang sudah diutarakan Ustazah Hana, Kak Jovita tadi, ada banyak sekali alasan baik akademik maupun karir ataupun untuk diri kita sendiri secara personal dan orang-orang di sekitar kita. Baik teman-teman, terima kasih banyak yang sudah ikut serta. Mungkin kita bisa foto bersama dulu ya teman-teman. Boleh dihidupkan lagi nih kameranya. Di sini saya sudah lihat kelas 11, Putri Dea Malela, kelas 10. Nah, ada juga Mas Kausar, Mbak Nadia, nah bersama teman-temannya. Ya, kelas 12 Ibnu Nafis. Boleh dinyalain dulu nih teman-teman, kita dokumentasi bersama-sama narasumber kita. Wah, halo semuanya dada-dada ya. Oke, Mbak Naila mungkin dan tim yang lain kita foto bersama-sama. Oke. Siapa tahu nanti di masa depan kita ketemu lagi gitu kan. Ustazah Hana sudah di mana-mana, Kak Feby di mana-mana. Nah, nanti bilang sama Kak Feby, "Hai Kak." Nah, saya waktu itu pernah dengerin loh seminarnya. Sama-sama. Oke, kita mulai ya. Ya, sudah siap semuanya ya. Silakan berikan senyum terbaiknya. Kita akan mulai foto. Ya, senyum Pepsoden ya. Sudah siap semuanya ya. Oke, baik, saya hitung mundur 3. Oh, sebentar, Ibnu Nafisnya belum siap. Oke. 3, 2, 1, cheese. Sekali lagi, gaya bebasnya boleh. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik, teman-teman. Alhamdulillah, seminar dan sharing session kita malam ini sudah selesai. Teman-teman, terima kasih banyak ya. Sudah ikut serta sampai di penghujung acara. Sudah malam di sana. Sudah sangat semangat. Terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi. Terima kasih juga untuk Kak Feby, Ustazah Hana, Mbak Jovita, Mbak Ulfa, Mbak Wahyu, Mbak Santi, dan tim berani lainnya, juga peserta dari luar pesantren dan di dalam pesantren khususnya. Saya mohon pamit, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Thank you. Jangan lupa surveinya teman-teman ya. Terima kasih. Mbak Feby, Ustazah, terima kasih ya. Terima kasih banyak udah diundang. Maaf lahir batin. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak kakak-kakak. Selamat beristirahat. Ya, Semangatnya udah malam ya. Wow, keren.